Semati, kembali lagi bersama kami di podcast Semati penuh inspirasi. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Safira Azizah. Saya biasanya dipanggil Vira. Saya juga berasal dari kelas 9G. Di sini saya juga bersama rekan saya, yaitu Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naisila Wais Karsari, bisa dipanggil dengan Sila. Saya berasal dari kelas 9G. Jadi, kita di sini kedatangan tamu yang spesial nih, yaitu Bapak Mujianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Muji. Ya, selamat siang semuanya anak-anak yang hebat. Ya Pak. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di podcast kali ini. Nah, kira-kira Pak Muji bisa diceritakan sedikit nggak sih tentang data diri Pak Muji agar penonton juga lebih tahu siapa sih kira-kira Pak Muji itu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujianto. Saya lahir tanggal 8 September 1965. Sekarang sudah berusia 60 tahun dan akan memasuki masa purna di pekerjaan ini. Mungkin alamat saya ada di Surabaya, tepatnya di Jalan Gadukan Utara, Nambi nomor 2. Ya, mungkin informasi awal itu, monggo. Terima kasih ya Pak. Nah, Pak, boleh diceritakan nggak sih Pak, gimana sih kira-kira awal perjalanan Bapak di dunia pendidikan ini? Oke, terima kasih. Pak Muji ini menjadi guru berdasarkan semacam sebuah perjuangan hidup ya. Ketika di sekolah dasar itu Pak Muji bisa bersekolah walaupun tanpa prestasi yang cukup bagus ya. Tapi ketika di SMP baru mulai terlihat bahwa Pak Muji itu sebetulnya punya potensi. Dan akhirnya Pak Muji berkeinginan untuk menjadi seorang guru. Akhirnya apa? Saya sekolah di Sekolah Pendidikan Guru ketika itu. Pada tahun 1983 dan akhirnya lulus tahun 1986. Nah, maaf, 85 lulusnya ya. Nah, ketika lulus dari SPG, Pak Muji tidak langsung meneruskan ke perguruan tinggi. Sebetulnya pingin, tapi karena kondisi ekonomi yang tidak begitu menunjang, akhirnya harus saya tunda. Dan tahun 1986 barulah Pak Muji mencoba untuk tes di perguruan tinggi di IKIP Surabaya namanya ketika itu. Dan alhamdulillah Pak Muji sesuai dengan minat dan bakat saya serta kondisi ekonomi, akhirnya saya memilih jurusan pendidikan olahraga. Dan alhamdulillah ketika itu saya memilih bukan di S1-nya, tapi di Diploma 3. Kenapa? Harapan saya agar Pak Muji ini cepat bisa bekerja di diploma. Tapi saya juga sangat bersyukur ketika saya kuliah di Diploma 3, D3 namanya pada waktu itu, Pak Muji punya prestasi yang terbaik gitu ya. Istilahnya ranking 1 di kelas itu. Dan akhirnya oleh pihak fakultas atau sekolah perguruan tinggi itu ya, Pak Muji diberi hak untuk melanjutkan langsung ke S1. Akhirnya Pak Muji mencoba untuk bertekad melanjutkan di S1 dan tahun 1991 lulus dengan nilai ya sekitar IP-nya itu 2,68. Alhamdulillah. Karena IP pada waktu itu sebesar itu sangat sulit ya dicapai oleh mahasiswa, beda dengan sekarang. Tahun itu masih menjadi mahasiswa itu bukan sesuatu yang gampang untuk meraih
prestasi nilai yang terbaik. 2,68 itu adalah prestasi mungkin yang terbaik saat itu. Dan baru 3 tahun kemudian Pak Muji tes di pegawai negeri, ya sebetulnya tes setelah lulus itu saya langsung tes, tapi tidak masuk. Tes kedua pertama gagal, nggak tahu kenapa ya, padahal sudah berusaha. Tes kedua juga gagal. Baru tes ketiga lah Pak Muji berhasil masuk menjadi pegawai negeri dan diangkat pertama kali itu bukan di Surabaya, tapi di sebuah kabupaten, tetap di Provinsi Jawa Timur, tapi jauh di sana, di sebuah kepulauan yang namanya Pulau Sapudi, yaitu daerah kepulauan Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Ya itulah ulasan terkait dengan profil Pak Muji belajar dan menjadi seorang guru sementara itu. Siap. Ya. Nah, tentang tadi kan sudah kami ulas sedikit ya Pak tentang awal perjalanan karir Bapak. Nah, kira-kira saat Pak Muji memilih untuk menjadi guru olahraga itu kira-kira sejak kapan sih Pak tertarik di dunia olahraga itu? Gitu ya. Iya. Ini sebetulnya sesuatu yang sangat sangat aneh ya. Kenapa Bapak Muji milih di dunia pendidikan jurusan olahraga? Sebetulnya yang dulu itu faktor ekonomi sebetulnya, terus terang. Ketika itu, maaf, saya terharu. Iya Pak, nggak apa-apa. Ya. Belum dari bisa menjawab. Ketika itu Pak Muji memang maaf. Iya Pak, nggak apa-apa. Pak Muji memang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Tapi Pak Muji punya tekad yang luar biasa. Saya katakan karena faktor ekonomi, karena tempat kuliah itu dekat dengan rumahnya sepupu gitu ya. Yang mana ketika Pak Muji mungkin harus kos di tempat lain, kalau kuliah itu mungkin tidak mampu. Makanya saya milih di tempat yang tempat kuliah itu dekat dengan sepupunya Pak Muji. Sehingga faktor ekonomi itu yang mendasari. Walaupun sebetulnya ya punya dasar-dasar kemampuan untuk berolahraga. Cuma karena kalau saya memilih jurusan lain, itu mungkin nanti terlalu berat untuk Pak Muji mencapai prestasi itu. Dan mungkin juga tidak bisa kuliah jadi seperti itu. Tapi ketika di TK dulu itu Pak Muji punya prestasi ya, walaupun TK ya. Iya. Kalau lari saya menjadi juara 1 kalau lari itu ya. Kemudian di SD sepertinya nggak punya prestasi olahraga. Di SMP saya punya, bahkan nilai olahraga saya di SMP itu 9 di ijazah itu ya. Itu sangat berat untuk mencapai nilai sebesar itu. Kemudian ketika di SPG sebenarnya biasa-biasa aja. Dan ya itu, karena Pak Muji punya ketekatan yang luar biasa untuk ingin kuliah dan bisa tidak
bermasalah ketika masalah harus membiayai hidup, akhirnya saya memilih tempat kuliah yang dekat dengan rumah sepupu saya. Dan alhamdulillah tahun 1986 itu setelah vakum 1 tahun tidak melanjutkan sekolah langsung ya dari lulus dari SPG, karena Pak Muji lulus dari SPG itu langsung mengajar, kemudian langsung setelah mengajar 1 tahun ya punya uang sedikit-sedikit ya, jadi sebagai tenaga sukuan di SD itu saya pakai untuk biaya itu pendaftaran itu dan diterima gitu ya, diterima di perguruan tinggi itu. Alhamdulillah akhirnya dari sisi itu, dari sisi ekonomi itu dan dekat dengan tempat perkuliahan, akhirnya biaya itu bisa ditekan. Dan Pak Muji mendapat beasiswa Super Semar dulu itu ya namanya. Jadi untuk pembiayaan kuliah terbantukan untuk dari Super Semar. Dan akhirnya ya itu lulus, kemudian punya prestasi nilai pemuncak, diberi hak untuk melanjutkan ke S1. Dan akhirnya juga lulus dengan nilai yang saya sebutkan tadi. Dan alhamdulillah, walaupun sebetulnya Pak Muji dalam prestasi olahraga khusus itu tidak ada, cuma karena semangat belajarlah yang membuat Pak Muji itu punya kemampuan untuk berbuat yang terbaik, untuk mencoba meraih prestasi yang terbaik pula di dunia pendidikan. Ya, jadi seperti itu. Maaf kalau tadi saya agak terharu ya. Iya, Bu, Pak. ya. Saya juga sempat terharu tadi karena cerita yang Bapak sampaikan. Nah, dari selama mengajar jadi guru nih Pak, kira-kira apa sih suka duka dari awal mengajar sampai sekarang yang hampir Ya. purna? Ini pengalaman yang terbaik ya. Ya. Pak Muji ini diangkat menjadi guru itu mulai tahun 1993. Jadi kalau sampai sekarang itu mungkin sekitar 32 tahun 7 bulan gitu ya. Sudah lama. Ketika pertama Pak Muji mendapat SK sebagai guru, itu Pak Muji tugaskan tadi itu di daerah kepulauan ya, di Sumeneb, namanya Pulau Sepudi. Ketika Pak Muji mengajar pertama kali di sana, itu ya berhadapan dengan penduduk yang mayoritas itu dalam hal pendidikannya itu masih kurang baik ya. Jadi masyarakat itu masih banyak yang memilih sekolah di pendidikan agama daripada pendidikan umum. Sehingga walaupun namanya SMP negeri itu peserta didiknya itu tidak terlalu banyak. Kemudian dari peserta didik yang Pak Muji lakukan di sana itu hampir ada juga, walaupun tidak ada yang namanya anak inklusi ya. Di sana itu banyak anak-anak yang ketika masuk di SMP itu belum bisa membaca. Ya, belum bisa membaca, belum bisa menulis, tapi dia sudah lulus di SD-nya dan akhirnya harus masuk di SMP negeri itu. Namanya SMP Negeri 1 Gayang. Di sana Pak Mujanto juga bisa beradaptasi ya, karena kegiatan olahraga itu kan paling disenangi oleh anak-anak ya. Akhirnya Pak Muji mudah beradaptasi dengan siswa-siswa, dengan bapak ibu guru yang lain. Bahkan ketika Pak Muji mengajar di kepulauan itu Pak Muji cepat dikenal oleh masyarakat sana, baik oleh aparat desa, bahkan sampai di Koramil, di Polsek itu kecamatan Pak Muji dikenal karena memang terbatas ya guru-guru yang dari luar untuk masuk menjadi guru di sebuah kepulauan kecil gitu. Kemudian di sana itu Pak Muji punya kesan yang luar biasa itu ketika harus berhadapan dengan anak itu. Anak-anak di sana itu sangat patuh gitu ya, sangat patuh, sangat hormat dengan seorang guru walaupun dia orang Madura gitu ya, orang Madura sangat patuh dan hormat. Dan apa yang Pak Muji sarankan, arahkan itu biasanya selalu bisa diterima dengan baik.
Sampai akhirnya banyak anak-anak yang punya kesan yang mendalam dengan Pak Muji. Jadi ketika 5 tahun mengajar di sana, Pak Muji harus pindah. Ya, itu banyak anak-anak yang merasa betul-betul kehilangan. Jadi seperti itu. Dan bahkan sampai sekarang pun masih komunikasi dengan anak di sana, alumni di sana, bagaimana kabarnya Pak Muji, putusan. Cuma yang mungkin agak merepotkan ketika itu adalah masalah transportasi. Karena kan menuju ke sana itu cukup jauh. Kalau dari Surabaya itu berangkat jam 3 malam, ya sampai di tempat sekolahnya Pak Muji atau di kepulauan itu, sampai di sana itu sekitar setelah maghrib baru nyampe. Kenapa? Karena dari Surabaya harus ke Bungurasi harus ke Bangkalan dulu ya, ke Bangkalan terus ke mana itu Sampang ke Pamekasan ke Sumeneb, dan nanti harus ke pelabuhan untuk menyeberang. Nyebrangnya sendiri sekitar 4 sampai 6 jam dengan perahu yang kecil ketika itu, belum ada apa-apa. Dan yang paling mengesankan ketika di sekolah di sana itu, di sana belum ada listriknya, ya belum ada listrik. Jadi listrik itu untuk masyarakat sana, ya ada PLN-nya, tapi itu dari diesel ya, mesin diesel yang menyala itu mulai jam 5 sore, menyala listriknya, sampai dengan jam 5 pagi, jam 6 pagi. Setelah itu mati sudah, nggak ada listrik yang dipakai. Jadi ya itu, untuk hal-hal terkait dengan pembelajaran, masih banyak hambatan ya karena listrik yang tidak ada. Kemudian komunikasi ya harus langsung berhadapan dengan anak, jadi nggak bisa kalau misalnya kita menggunakan apa yang sekarang kita miliki ya, seperti sekolah sekarang ini nggak bisa. Jadi harus pandai-pandainya guru itu untuk mengajar, mendesain sedemikian rupa, anak-anak bisa senang ketika mendapat pembelajaran. Yaitu, kalau yang jelas sekarang ini cukup gampang ya sebetulnya bagi anak-anak ya. Media-media baca sudah ada, sarana sekolah sudah cukup lengkap, sehingga kalau untuk meraih prestasi seharusnya itu lebih gampang sekarang daripada dulu kan gitu ya. Mungkin yang dulu tidak kalah adalah semangat belajar anak-anak itu yang luar biasa, walaupun keterbatasan media yang ada, keterbatasan sarana yang ada, itu mereka tetap punya semangat yang tinggi sampai akhirnya dia bisa lulus juga dari SMP. Jadi seperti itu. Ya, makasih Pak. Hmm. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya nih Pak. Untuk sistem pendidikannya kan jelas berbeda Pak. Dari Dulu ya. kurikulum yang pertama hingga kurikulum Merdeka ini. Kira-kira apa sih Pak yang membuat bedanya itu dari murid dulu hingga sekarang itu susahnya apa, keluh kesahnya untuk mengejar itu seperti apa, dan kan dari kurikulumnya yang sangat berbeda itu Pak. Ya, sebetulnya materinya itu sama aja kok sebetulnya dari dulu sampai sekarang materinya sama. Hanya karena yang berbeda itu mungkin ya metode yang digunakan, media yang dipakai untuk menyampaikan pembelajaran, kemudian hal-hal pendukung yang memungkinkan agar pembelajaran itu bisa berlangsung dengan tertib dan lancar kan gitu kan ya. Ya. Jadi ya itulah yang kesakan tadi, yang seharusnya dengan adanya media sekarang ini lebih lengkap, lebih komplit, dan ditunjang oleh IT yang cukup bagus sekarang ini, maka seharusnya prestasi anak-anak sekarang ini juga harus lebih gampang atau lebih pandai, lebih pinter ya, lebih mudah untuk menangkap sesuatu apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Hanya ya tadi, semangat belajar anak dulu itu memang cukup bagus ya. Kemudian rasa hormat dengan Bapak Ibu gurunya cukup kuat. Jadi ketika Bapak Ibu gurunya itu marah misalnya, maka ya tidak ada istilahnya diambil sakit hati, apalagi sampai dibawa ke rumah misalnya, dilaporkan orang tuanya dan sebagainya. Kalau dulu nggak ada. Walaupun dulu Pak Muji maaf juga keras ya, karena guru olahraga ya Pak Muji keras. Tapi ya itu, anak-anak tetap merasa senang, merasa dekat, merasa enjoy.
Ya karena kedekatan emosional ya antara guru olahraga dengan anak-anak, sehingga untuk membangun komunikasi itu lebih gampang secara itu. Oke, Pak. Terima kasih. Nah, ini mengulas beberapa tahun yang lalu ya, Pak. Nah, katanya itu Pak Muji pernah menjabat menjadi pembina OSIS, ya, Pak? Ya Benar? betul ya. Ya. Jadi begini ceritanya, Pak Muji ini memiliki pengalaman sebagai pembina OSIS kesiswaan itu cukup lama juga ya. Ketika Pak Muji diangkat menjadi guru di Pulau Sapudi, itu karena lihat potensi saya di sana itu langsung dijadikan sebagai pembina OSIS, betul ya. Kemudian dilanjut menjadi kesiswaan. Dan ketika tahun 2000, Pak Muji tahun 1998 ya 98 ya tahun 98 itu Pak Muji mutasi pindah, pengennya itu pindah langsung ke Surabaya ya, tapi nggak bisa karena aturannya tidak boleh. Pak Muji akhirnya mutasi pindahnya ke Bangkalan di SMP 4 Bangkalan. Di sana juga melihat potensi Pak Muji yang mungkin ya dinilai cukup bagus. Akhirnya Pak Muji diminta untuk menjadi kesiswaan juga. Ya, dari prestasi yang saya peroleh di kesiswaan, akhirnya ketika Pak Muji mengajukan mutasi pengen pindah ke Surabaya, dipermudah oleh kepala sekolah. Karena apa? Kepala sekolah merasa terbantukan dengan prestasi yang ada, akhirnya kepala sekolah jabatannya diperpanjang dan Pak Muji diberi bonus lah istilah gitu untuk diizinkan untuk mutasi gitu ya. Tahun 2000 akhirnya Pak Muji minta mutasi pindah di SMP 8 Surabaya. Ya lebih dekat gitu ya. Di SMP 8 Surabaya. Di sana juga gitu. Potensi-potensi yang ada di Pak Muji ini dilihat oleh kepala sekolah. Akhirnya kepala sekolah melihat potensi Pak Muji dijadikan sebagai kesiswaan. Ya, karena kesiswaan itu kan membawai pembina OSIS dan sebagainya kan gitu. Ya, kemudian berikutnya tanpa tanpa perencanaan, tanpa permintaan dari Pak Muji, tahun 2009 itu Pak Muji mendapat surat perintah dari dinas untuk pindah ke SMP kalian sekarang ini gitu loh ya. Iya, Pak. Ya ketika itu Pak Muji juga agak sedikit shock juga ya, karena baru pertama kali itulah aturan itu diterapkan. Pak Muji dicopot, di sana langsung dipindah surat tugas, surat perintah. Anak-anak juga istilahnya juga sangat sangat tidak menginginkan hal itu. Banyak anak-anak itu yang pengen kalau tetap di sana, tapi nggak bisa. Dan tahun 2009 itu ketika sekolah ini berdiri oleh kepala sekolah yang baru, Pak Muji juga gitu, dilihat potensinya yang ada sebelumnya dan sebagainya, akhirnya Pak Muji diminta untuk menjadi kesiswaan, sekaligus juga bertanggung jawab di pembina OSIS. Sebenarnya di pembina OSIS itu sudah ada kok semacam anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang pernah dilakukan oleh dinas, oleh pemerintah, sehingga ada petunjuk-petunjuk. Dan ketika Pak Muji melakukan pembinaan OSIS, misalnya dalam hal pemilihan ketua OSIS gitu ya, untuk dulu, mungkin sekarang sudah dirubah aturan oleh pembina yang baru di sini. Dulu itu kalau Pak Muji membentuk pengurus yang baru, itu selalu saya mulai dengan membentuk yang namanya MPK. Jadi semacam majelis perwakilan kelas. Nah, MPK inilah yang bertanggung jawab untuk mengusulkan teman-temannya di kelas itu menjadi calon pengurus OSIS, masih calon gitu ya. Paling tidak minimal ada 5 orang dengan gender yang berbeda. Jadi jangan sampai putra semua atau putri semua. Maka 5 itu paling enggak 2 dan 3 gitu ya misalnya. Tapi 5 ini selain diusulkan oleh MPK di kelas ya,
itu juga harus disetujui oleh wali kelas dan juga disetujui oleh orang tua. Nggak boleh kalau nggak setujui. Nah, ketika diusulkan, itu kan banyak jumlahnya. Misalnya kita butuh pengurus sebanyak 30, 32 misalnya. Pesertanya misalnya lebih dari 32, ya harus diseleksi. Ya, dengan cara ya seperti yang dilakukan oleh teman-teman sekarang ini, udah cukup bagus itu juga. Setelah diseleksi, maka akan terpilih calon pengurus. Nah, dari calon pengurus ini, kemudian untuk yang kelas 8, itu harus diajukan untuk dijadikan calon ketua. Nah, siapa yang mengajukan calon ketua adalah ya MPK ini. Jadi MPK ini mengajukan calon ketua. Yang diajukan hanya boleh kelas 8 aja. Ya, kelas 8. Karena kelas 8 itu ketuanya, memang harus ketuanya kelas 8 ya, ketua kelas 8 yang diajukan. Nah, dari ketua inilah nanti akan kita seleksi tahap awal oleh MPK sebanyak misalnya calonnya ada 8 ya, calon 8 diseleksi. Yang terbaik dilanjut seleksinya oleh pembina. Berlanjut sampai dengan oleh kepala sekolah selaku ketua pembina OSIS ya. Setelah itu baru nanti dia melakukan semacam kampanye ya, sama seperti kemarin dia kampanye. Visi misinya apa. Nah, ketika ketua sudah terpilih, maka ketua juga segera menyusun perangkatnya, seksi bidangnya siapa dan sebagainya. Jadi dulu ketuanya hanya satu ya, artinya ketika pemilihan itu hanya satu, tidak ada wakilnya. Jadi wakil itu dipilih berdasarkan hasil tim formaturnya, siapa wakilnya dan seterusnya. Dan MPK itu fungsinya sangat bagus loh ya, karena MPK itu adalah alat kontrol untuk kerja pengurus OSIS. Jadi kalau misalnya OSIS sekarang ini beraktivitas, siapa yang mengontrol? Ya, yang mengontrol yang paling bagus adalah MPK-nya. Jadi memberi saran, memberi masukan, bahkan yang membuat rencana program kegiatan awal itu dari MPK. MPK mengadakan musyawarah di kelas itu pengennya apa, membuat kegiatan apa. Nah, itulah diprogramkan, diberikan pada pengurus OSIS. Nah, pengurus OSIS yang melaksanakan. Apakah pengurus OSIS bisa melaksanakan sesuai dengan permintaan dari MPK. Jadi seperti itu. Pada prinsipnya ya sama-sama aja kok. Tapi yang jelas memang dibutuhkan ya di sekolah itu adalah OSIS itu harus ada, pengurus OSIS harus ada, jangan sampai tidak ada pengurus OSIS, tapi dengan mekanisme yang benar, jangan sampai ketua OSIS itu pesanan misalnya nggak boleh, ya ditunjuk juga nggak boleh, biar nanti anggota OSIS itu siapa sih, ya sesuatu yang memilih, biar untuk pembelajaran demokratis juga. Mungkin itu aja. Ya. Jadi selama bertahun-tahun mengajar Bapak ini, hal apa sih yang paling bikin Bapak bangga dari mengajar di SMP 43 ini? Kalau di SMP 43 itu ya, kebanggaan-kebanggaan yang Pak Muji terima selama mengajar di sini, baik sebagai guru ya, ataupun pemegang ekskul, memegang ekskul, trauma ekskul pramuka, bahwasanya dulu SMP 43 kan sekolah yang baru ya. Iya, baru. Baru itu yang jelas harus perlu adanya semacam semangat yang tinggi, motivasi yang tinggi, bagaimana caranya agar yang baru ini cepat untuk bisa menunjukkan prestasi. Ya, makanya Pak Muji selalu berupaya dengan rekan-rekan guru, dengan teman-teman yang lain untuk ya membuatlah agar SMP 43 ini bisa menunjukkan prestasi. Dan alhamdulillah makin tahun itu kan makin berkembang prestasinya kan gitu ya. Dan mungkin dari sisi-sisi keterwakilan dari pembinaan ekskul terutama di pramuka ini tahun 2025 ini adalah
puncak prestasinya ya, karena ada pramuka teladannya gitu loh ya. Iya, Kemudian LT yang kita ikuti itu bisa meraih juara satu Satu. untuk LT3-nya putra dan LT3-nya putri juga. Ini sangat luar biasa dan bagus. Sekolah yang mampu seperti itu hanya SMP 8 dulu itu. Ketika Pak iya. Muji menjadi guru dan pembina kebudayaan. Sekolah yang lain di Surabaya belum pernah. Dan mudah-mudahan LT4 bisa terlaksana ya. Amin. Sehingga Amin. SMP 43 mewakili Surabaya Baik. untuk di LT4-nya. Mudah-mudahan gitu. Amin. Amin. Ya. Amin. Kira-kira ada nggak sosok yang jadi inspirasi Bapak sampai akhirnya pengen jadi guru? Ya, sebetulnya apa ya? Sosok yang membuat Pak Muji ini apa ya, termotivasi ya Iya. untuk ini bukan menjadi guru ya, termotivasi untuk mau belajar itu. Itu adalah sosok neneknya Pak Muji, betul ya? Betul itu ya. Kenapa? Karena Pak Muji ini ketika kecil usia 8-7 tahun ya, itu Pak Muji diasuh oleh nenek, gitu ya. Jadi ikut nenek Pak Muji ini. Nah, nenek inilah yang punya motivasi tinggi sekali agar Pak Muji ini jadi orang lain seperti itu. Jadi ketika Pak Muji dulu tes di IKIP Surabaya ya, tahun 86, itu Pak Muji hampir putus asa ketika itu. Ya. Kenapa? Karena tes saya berhasil, ya. Lulus tulis penmaru kalau nggak salah, itu berhasil. Tesnya lulus berhasil dan dinyatakan berhasil. Dan ada buktinya di koran juga ditampilkan gitu ya, bangga itu. Pak Muji bangga tes itu berhasil walaupun sudah nggak sekolah ya, 1 tahun udah nggak sekolah kan, tapi berhasil. Nah ketika itu Pak Muji harus melihat daftar ulang dulu ke Surabaya, dari Tulungagung saya ke Surabaya. Ya, awal mula cukup punya tekad semangat yang tinggi ketika berangkat dari Tulungagung ke Surabaya, karena punya modal semangat yang tinggi. Tapi ketika di pengumuman itu harus dicantumkan harus membayar ini dan itu sebagainya dengan nilai yang cukup besar, akhirnya Pak Muji berpikir, waduh, dari mana ya biaya itu? Putus asa akhirnya Pak Muji pulang dari Surabaya ke Tulungagung. Ketika bertemu dengan nenek saya, maka nenek saya itu bertanya, kenapa onopo gitu ya, kok sepertinya nggak punya semangat gitu ya. Ya saya sampaikan bahwa yang jelas untuk kuliah itu ternyata harus membayar yang mahal gitu ya. Iya. Jadi dulu itu sebetulnya ketika tidak ada perubahan peraturan itu bayarnya cukup murah. Jadi ketika sebelum Pak Muji kuliah setahun sebelumnya itu bayarnya 1 semester itu hanya 32.000. Ya 32.000 1 semester ya biaya kuliah. Tapi ketika Pak Muji daftar diterima masuk, itu ada perubahan 3 kali lipat, yaitu sekitar 90.000. Ya 90.000 bagi saya dulu itu sangat besar sekali uangnya itu. 1 semester bayarnya seperti itu. Tapi ya itu dari mana ya dapat uang itu? Karena udah nggak bisa, nggak ada yang bertanggung jawab siapa harus membayar. Itu akhirnya nenek saya punya motivasi, jangan putus asa gitu ya. Ya apa caranya agar Pak Muji ini bisa sekolah, karena diterima di perguruan tinggi ketika itu diumpamakan apa ya, mendapat jatuhan emas gitu ya. Ya, karena tidak semua orang itu bisa tes dan masuk di perguruan negeri gitu ya. Nah dari motivasi dan semangat itu akhirnya dicarikan dan alhamdulillah untuk membayar semester pertama itu Pak Muji bisa membayar. Ya itu ya, bisa membayar, alhamdulillah bisa kuliah
Ya. Tapi semester pertama karena sudah bisa bayar ya lancar-lancar aja. Tapi di semester kedua kan harus bayar lagi. Nah itu kepikiran dari mana uangnya itu dan sebagainya. Ya namanya istilahnya bondo nekat ya Pak Muji Iya. ini ya. Dengan berbagai macam cara akhirnya saya komunikasi ya dengan wali kelas istilahnya. Dulu itu namanya dosen pembimbing gitu ya. Kalau sini wali kelas saya ngomong kalau saya kondisinya seperti ini bagaimana caranya agar saya masih bisa kuliah untuk membayar itu. Dan akhirnya saya dipinjami uang untuk melengkapi itu. Dengan catatan membuat surat pernyataan dan sanggup mengangsur gitu ya. Tapi ya apa ya solusinya terbaik itu. Akhirnya saya diberi pinjaman kalau nggak salah dulu itu 15.000 ya untuk melengkapi bayar 90.000. Karena memang nggak mampu sudah kemampuan saya hanya membayar 60 sekian itu. Dari situ ya mungkin dosen pembimbing saya itu ketika saya mau membayar cicilan yang pertama mungkin sekitar 3.000 atau 4.000 gitu ya cicilan Iya. pertama itu beliaunya merasa kasihan mungkin akhirnya saya dibebaskan untuk membayar itu dan itulah tadi saya katakan saya terbantu dengan adanya beasiswa super yang mendapat beasiswa untuk membiayai kuliah, membayar SPP dan seterusnya sampai akhirnya bisa lulus D3. D3 lulus, pemuncak, kemudian saya melanjutkan ke S1, tapi dari mana biaya? Ketika saya lulus dari diploma 3, saya mencoba untuk cari pekerjaan. Jadi mengajar di SMP swasta gitu ya, biar mendapatkan income. Dan akhirnya ya itulah berhasil gitu. Iya. Ya. Kan Pak Muji kan ini sangat dulu kan sangat-sangat apa namanya tekadnya itu benar-benar Uh, besar. keras Iya, pekerja keras juga buat menempuh pendidikan hingga sampai sekarang yang bentar lagi Iya. purna. Nah, untuk para Gen Z sekarang itu loh Pak, apalagi murid-murid SMP atau SMA yang zaman sekarang zaman kayak sekarang yang Hmm. susah, mungkin masih malas-malasan untuk belajar itu pesannya itu apa sih Pak? Jadi biar ada motivasi gitu loh Pak. Ya. Jadi gini, jangan masalah ekonomi itu jadikan sebagai alasan Iya, bahwa kita tidak mau belajar iya, atau bersekolah. Jangan ya. Karena pendidikan itu berhasil, salah satu faktor utamanya adalah semangat dan tekad. Gitu ya. iya. Ya pengalaman kita tadi itu. Pernah suatu saat itu ketika kuliah ya. Ketika kuliah itu Pak Muji pakai sepeda pancal ya. Ya, Iya, sepeda pancal. Itu alat transportasi saya. Itu. Karena Pak Muji punya semangat yang tinggi, ya walaupun sepeda pancal, itu ya saya tempuh perjalanan di mana tempat kuliah. Karena tinggal Pak Muji itu di daerah Sidotopo. Sidotopo Oh, itu ya. iya. Tempat kuliah olahraga ketika itu tidak terpusat. Jadi ada yang di Ketintang, kemudian ada yang di depannya apa ya rumah sakit Karamjangan sana, kemudian ada yang di Tor lapangan Tor, Iya, ada yang di kalau renangnya itu di Gunung Sari. Jadi ya dari Setopo itu ya dengan tekad yang tinggi ya bersepeda, udah saya tempuh sepeda untuk mengikuti pembelajaran itu. Pernah suatu saat saya tidak punya modal apapun selain cuma sepeda itu aja. Ketika saya masuk ke lapangan Tor, itu kan bayar parkir ya. iya, Saya nggak punya uang, ya apa ini ya? Mau masuk ya jelas nggak boleh karena harus parkir. Padahal parkirnya mungkin dulu bayarnya cuma kita 50.000. Nggak pun, ya 50 rupiah, bukan 50 rupiah mungkin kita itu. Saya nggak punya uang, karena gimana? Ya alhamdulillah ketika ngomong dengan petugas parkir diizinkan. Dan suatu saat lagi ada sesuatu yang sangat apa ya, sepeda saya gembos bocor gitu ya. Iya.
Jadi ketika pagi hari berangkat dari Setopo, setelah subuh itu karena renang itu pagi hari, berangkat lewat Darmo, persisnya di depan SMP, SMA Katolik Santa Maria itu, sepeda motor saya bocor. Duh, padahal masih jauh ini. Kalau saya teruskan sepeda nggak mungkin. Kalau saya tuntun juga terlalu berat gitu ya. Iya. Akhirnya apa ya? Saya ingat bahwa ada teman saya itu ya anaknya mungkin ya anaknya orang kaya gitu ya. Biasanya kalau sana itu naik sepeda motor gitu ya. Iya. Ya untung Nah, saya perkirakan betul juga kan dia lewat, saya minta bantuan untuk dipinjami uang mungkin sekitar 150 ya 150 rupiah ya untuk tambal ban itu. Dan akhirnya walaupun terlambat ada tambal ban yang buka, saya tambahkan dan bisa untuk berlanjut. Jadi seperti itu. Iya. Itu sangat semangat betul memang harus punya ketekatan yang tinggi untuk bisa meraih prestasi itu. Dan mudah-mudahan anak juga gitu ya. Jangan sampai hanya sedikit permasalahan ekonomi, hanya sedikit permasalahan di keluarga, akhirnya sudah patah semangat, tidak punya kemauan untuk belajar. Tetap semangat ya. Yang penting kita punya kemauan, punya semangat. Insya Allah bisa dengan doa juga dari kita, akhirnya apa yang kita inginkan itu akan berhasil. Jadi seperti itu. Ya, semangat ya untuk anak-anak sini. Iya. Ya, kita Iya, berhasil terima juga. kasih gitu. Pak. Nah, sebentar lagi kan Pak Muji sudah purna Iya. dan lengser dari SMA 43 ini. Istilahnya pensiun ya Pak. Nah, pensiun. Nah, kira-kira Pak Muji itu ada rencana atau kegiatan khusus yang mau dijalanin nggak? Kayak misalnya mau ngelanjutin apa? Berkebun. Ya, berkebun Pak Muji tak? punya. Atau kok. gimana? Punya. Jadi sebelum Pak Muji ini pensiun, Pak Muji sudah punya semacam program yang perencanaan yang sederhana sebetulnya, yaitu berkebun gitu ya. Jadi dari sedikit dana gaji Pak Muji yang saya kumpulkan itu saya gunakan untuk memperbaiki rumah. Artinya gini, di rumah saya yang digadukan, namanya rumah itu bisa ada genteng ya, Iya. ada genteng. Gentengnya itu saya bongkar, saya hilangkan, gitu ya. Kemudian sebagai gantinya atasnya saya cor, gitu ya, dicor. Ya. Iya Pak. Nah, dari situ kan bisa punya lahan dengan menggunakan polybag atau planter bag ataupun menggunakan media yang lain bisa untuk cocok tanam. Dan itu sudah saya mulai sejak mungkin 5 tahun yang lalu sampai sekarang. Sehingga di rumah saya itu di rumah ya, kalau misalnya di rumah Gadukan Surabaya sini ya, Iya. kalau misalnya hanya pingin masak sayur, misalnya sayur kangkung, kemudian sayur yang bayam dan sebagainya, saya kira sudah tidak harus membeli, ya tinggal Metik. memetik gitu aja, dan itu sudah berlangsung sampai sekarang. Termasuk yang alhamdulillah Pak Muji juga punya rumah kecil ya di desa itu, juga gitu. Di sana malah saya lengkapi, di sana itu ada kandang ayamnya, ya, kemudian ada kolam ikannya. Kolam ikannya itu sebenarnya tidak besar kok, cuma ukurannya itu mungkin lebarnya 1,2, panjangnya sekitar 3 meter, dalamnya mungkin sekitar 80 cm gitu ya. Terus saya benih ikan nila. Jadi ya walaupun Pak Muji tidak selalu datang ke rumah Tulungagung di desa sana, di sana sudah saya atur. Untuk pengairannya saya menggunakan pengairan yang otomatis. Jadi setiap hari itu ada 2 kali. Dan 2 kali menggunakan pompa air gitu ya, pompa air kecil, kolam itu. Ya, seperti kolam di sini sama seperti itu. Iya. Jadi saya program setiap hari itu 2 kali, cuma 15 menit, jam 8 sama jam 4 sore itu dengan listrik yang ada otomatis sudah menyiram sendiri gitu. Saya beri jaringan-jaringan gitu, akhirnya ya banyak yang bisa berbuah atau menghasilkan sesuatu yang bagus. Jadi tidak harus Pak Muji datang ke sana, tapi tetap di sana ada yang kontrol, saudara-saudara saya ada yang kontrol. Tidak tidur di rumah itu, tidak cuma mengontrol aja kalau airnya itu masih lancar seperti itu aja.
Ini kan Pak Muji cuma 1 bulan sekali datang ke sana, memperbaiki apa yang mungkin kurang pas, gitu aja. Itu sebagai penyambung hidup dan semacam kepuasan agar hidup Pak Muji masih tetap bermakna, Iya. menikmati masa pensiun dengan sesuatu yang tidak terlalu membebani orang-orang yang sebetulnya menjadi tanggung jawab kepada Pak Muji. Jadi seperti itu. Berarti sudah disiapkan dengan matang ya Pak dari lama Ya. itu. Ya sebetulnya ya kita jalilah hidup yang titipan dari Yang Maha Kuasa kan, Iya. karena kan juga tidak bisa kita walaupun bagaimana kita ingin berusaha tetap hidup, tapi namanya manusia tetap punya batas usia. Iya. Tapi batas usia itulah yang harus kita pakai dengan sesuatu yang baik, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk keluarga, juga bermanfaat untuk diri sendiri, juga bermanfaat untuk lingkungan. Iya. Dengan harapan agar kita tetap hidup sehat dan bahagia kan seperti itu. Iya. Iya. Dinikmati ya Pak. Ya betul ya, ya betul. Betul. Iya. Jadi Pak Muji kan sudah menceritakan sesuatu cerita yang bermakna gitu ya Pak, bisa membuat semua ini terharu gitu. Ya mudah-mudahan. Ya. Dan juga bisa menjadi motivasi juga buat kita Inspirasi semua. juga. Ya. Nah, kira-kira sampai sini aja Pak. Terima kasih telah menyempatkan Ya, waktunya sama-sama. untuk wawancara hari ini. Maafkan kita Jika berdua apabila jika ada ada salah salah kata. Iya. Ya Pak. Ya. Terima kasih. Ya maaf kalau tadi Pak Muji sempat terharu Enggak ya, apa-apa, saya Ya. juga terharu tadi. Saya juga terharu. karena itulah perjuangan hidup Iya. Iya. yang mungkin bisa membuat motivasi bagi Motivasi, orang lain gitu iya, ya. Pak. Terima kasih. Ya.